Fulan A, Fulan A, Fulan A, dia itu pintar dan mahir dalam dunia videografi. Dia mahir dalam dunia fotografi. Tapi si Fulan A ini dia tidak membrandingkan dirinya bahwasanya dia pintar dalam hal itu. Ya udah dia punya skill aja tapi dia nggak brandingin dirinya. Yang kedua, Fulan B, skillnya biasa aja, tapi ya mungkin skillnya biasa aja dan kalah sama skill si A. Maksud dalam artian fotografinya bisa aja, skill videografinya biasa aja, tapi si Fulan B ini dia brandingin dirinya bahwasanya dia tuh pintar dalam dunia videografi dan fotografi. Kira-kira ketika ada suatu acara atau wedding atau apa seminar dan sebagainya, ketika ditunjuk oleh panitia atau untuk jadi oprek dan sebagainya, ini kira-kira siapa yang bisa otomatis yang dipilih atau yang orang-orang tahu itu yang B. Karena apa? Karena dia membranding dirinya bahwasanya dia bisa dan dia siap. Maka itu teman-teman, poin utamanya sekarang, apalagi kita sama-sama mahasiswa ya. Ini kan saya mahasiswa, kamu juga mahasiswa. Teman-teman semua di sini mahasiswa. Teman-teman punya kelebihan apapun, teman-teman punya mazia di apa namanya di bidang apapun, antum brandingkan diri antum di situ. Inti perkumpulan kita malam ini, inti apa seminar kita malam ini, itu Ana mau memotivasi Anda, memotivasi kamu semuanya, itu untuk membrandingkan diri Anda bahwasanya Anda mahir dalam bidang Anda. Gitu ya. Itu yang ini Ana tekankan di awal ini. Ya mungkin di akhir di slide-slide berikutnya juga sama. Kan judul kita kan sekarang adalah menjadikan media sosial itu sebagai portofolio Anda dan kita untuk berprestasi dan berkarir di kedepannya. Maka di awal Ana ingin sampaikan ke antum, antum mahir di bidang apapun, antum brandingan diri antum di situ. Seperti itu. Ah, kenapa? Ini anak baca ya. Instagram adalah platform media sosial berbasis visual, foto dan video yang memungkinkan pengguna untuk berbagi momen sehari-hari, menampilkan karya dan produk, membangun bisnis, mengembangkan personal branding dan bisnis. Nah, dari sini teman-teman, dari bangun personal branding antum, dari antum membangun branding antum di media sosial, antum bakal dikenal dalam artian kemampuan antum itu bakal dikenal dan diakui oleh orang-orang lain. Nah, dari branding ini antum bakal bisa dalam artian bakal bisa diminta untuk datang ke acara tertentu, untuk mengisi ke acara tertentu gitu. Maka tadi di awal brandingkan diri antum bahwa antum bisa dan mahir di bidang itu. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini yang maksud. Ah, pengguna Instagram di Indonesia itu kan total popularitas Indonesia, total populasi masyarakat Indonesia itu kan 277 juta. Nah, pengguna pengguna media sosialnya, aktif sosial media user itu 19 juta. Jadi ikhwani wa akhwati teman-teman semuanya, setengah populasi Indonesia itu mereka menggunakan setengah bahkan lebih populasi masyarakat Indonesia itu menggunakan media sosialnya. Jadi bayangkan Ikhwan, kalau teman-teman sekarang mungkin interest di dunia dakwah atau mungkin interest di dunia fotografi dan sebagainya, itu ketika antum bayangkan antum buat satu reels itu tuh bisa dilihat ratusan bahkan jutaan orang. Yang dimana misalnya teman-teman punya kemampuan di bidang memasak atau kemampuan di bidang apa lagi public speaking, teman-teman buat reels itu, teman-teman buat satu reels dan reelsnya itu bermanfaat, isinya daging, penuh valuable, dan dilihat misalnya 4 juta orang atau di viewersnya itu 4 juta atau 2 juta atau 3 juta, itu ibaratnya udah satu bahkan dua kalinya penonton GBK full. Dalam artian ya gitu, dampaknya sekarang ketika kita buat reels dan reels itu memang berdampak buat orang lain, memang valuable buat orang lain, memang relate buat orang lain, itu bisa benar-benar membuat antum tersohor, membuat anda semua, buat kita semua dikenal banyak orang. Nah, maka dari situ, apalagi ini kan jumlah 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 pengguna Instagram di Indonesia kan melebihi dari atau setengah lebih dari populasi di Indonesia saat ini. Maka Instagram ini senjata teman-teman. TikTok juga senjata buat kita semua buat membangun branding kita di dunia saat ini, di dunia yang kita hadapi sekarang. Gitu. Apalagi kita mahasiswa. Selanjutnya,
Nah, ini juga ini. Waktu yang terbuang vs waktu yang bisa dimanfaatkan secara produktif. Gimana kalau sekarang konsepnya, gimana kalau sekarang mindsetnya, Ana nggak mau nonton. Saya nggak mau nonton, saya maunya ditonton. Dalam artian bukan ria ya. Dalam artian saya nggak mau jadi konsumtif, saya nggak mau jadi konsumen terus, saya mau jadi produsen. Saya mau membuat sesuatu yang bisa dilihat orang lain. Cukup mungkin mungkin rehat sejenak untuk apa namanya brands apa itu namanya Ana lupa. Dalam artian uh, cukup kan untuk scroll itu satu hari mungkin di jam berapa, antum menentukan jamnya berapa. Nah, untuk mencari inspirasi konten-konten yang akan antum buat gitu. Scrolling dan making konten. Jadi stop scrollingnya atau kurangi scrollingnya, perbanyak making kontennya. Gitu ya teman-teman ya. Gini, kalau misalnya teman-teman ada yang interest ke dunia hal ini, ke dunia konten, ke dunia konten kreator ini, karena punya punya saran buat strategi buat teman-teman. Teman-teman punya waktu 1 minggu. Antum teman-teman cari inspirasi dari hari Senin sampai Kamis. Jumat, antum buat copywriternya, antum buat skripnya, Sabtunya tagging, Ahadnya antum edit. Nah, nanti di hari Ahad udah diedit semua, itu antum post ketika hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi tinggal nge-post aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Menyesuaikan dengan jadwal teman-teman. Intinya harus dia ada jadwalnya seperti itu supaya dimudahkan. Apalagi kita mahasiswa dengan kewajiban untuk belajar dari berbagai mata kuliah juga kan. Seperti itu. Next. Nah, langkah positif menuju produktif di era digital. Personal branding, sharing ilmu sama bisnis. Ketika kita udah kan kalau followers di Instagram itu kan ada mikro, habis itu mega atau apa itu anak lupa. Nah, itu ketika udah sampai 10.000 ke atas atau 100.000 gitu kan, itu kan dari situ tuh kita bisa bangun, misalnya dari awal kita videografi atau fotografi dan sebagainya. Nah, ketika udah di mikro 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 apa bahasanya itu, mikro influencer ya, dalam artian 10.000 ke atas yang followers kita, itu kita bisa ekspansi, kita mau berpindah ke niche apa gitu tuh, itu ahsan. Atau kalau enggak, ketika kita udah punya branding bagus di bidang A, kita buat di bio itu bisnis kita, atau atau ya bisnis kita yang kita punya sekarang itu, gitu ya. Next, next, next. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Stop scrolling, bangun personal branding. Tamam. Nah, ini kalau teman-teman memang yang apa namanya interest ke dunia dakwah ya. Nah, sekarang itu dakwah tidak lagi terbatas pada mesir pengajian, tapi bisa menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik melalui media sosial. Ibaratnya transformasi dari mimbar ke layar. Apa yang sekarang kan nggak sekarang kan pengajian di desa-desa itu tapi yang mendengarkan cuma masyarakat di desa itu. Tapi ketika kita bisa menggunakan teknologi ini, media sosial ini, kita bisa menembus ratusan bahkan ya puluhan jutaan manusia di luar sana. Ketika konten itu relate, kontennya relate dan bermanfaat. Next. Hal yang bisa dilakukan untuk kegiatan dakwah di digital Instagram. Visualisasikan informasi dakwah yang dikemas secara menarik, gunakan kreativitas untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan dengan metode yang unik dan mudah dipahami dengan cara. Ini ada banyak caranya ya. Kalau misalnya di Instagram kita kan tahu, dan pasti tahu kan ada Reels, ada carousel, ada poster juga, dalam artian feed, juga ada Instagram Live, fitur Instagram Live. Tapi teman-teman kayak kalau jangkauannya itu kan lebih banyak di Reels ya. Ketika Reels-nya itu kuncinya relate, relevan, dan bermanfaat. Tiga tadi, relate sama audiens, bermanfaat dalam artian ada isinya, sama relevan dengan kehidupan orang.
Tiga tadi. Next. Ah, kita tapi harus dimulai dari mana gitu. Slide selanjutnya. Nah, pertama, kalau memang interest ke dunia dakwah, itu mungkin ada empat ya atau empat next. Pertama, kajian Islam. Mungkin interest ke tafsir Al-Quran, hadis, fikih, atau doa sehari-hari. Atau yang kedua, motivasi Islam. Motivasi Islam itu kayak ya nasoih hikmah-hikmah dari para ulama-ulama salaf gitu. Atau juga self improvement Islami, dakwah kreatif, animasi, nasyid. Nasyid itu biasanya kalau ada kata-kata itu, kata-kata motivasi gitu. Misalnya grafis Islami, terus juga sejarah dan tokoh Islam, kisah sahabat, ulama, sejarah dan peradaban Islam. Ya itulah, tentukan next-nya aja, tentukan next-nya. Seperti itu. Next. Nah ini, buat konten yang relate, mudah dipahami, dan menarik. Gunakan analogi. Contohnya kita bisa gunakan analogi. Contohnya, baca Al-Quran itu penting. Menjadi Al-Quran itu seperti Google Maps di hidup kita. Kalau nggak baca, kalau nggak kita baca, kita bisa tersesat dalam perjalanan menuju surga. From sedekah tidak akan mengurangi harta, justru akan menambah keberkahan dalam rezeki. Tuh, sedekah itu kayak api lilin, kayak api lilin. Ketika kita menyelamatkan lilin-lilin lain, cahaya kita nggak berkurang malah semakin terang. Gunakan analogi yang bikin audiens itu di 3 detik pertama atau hooknya itu bikin dia nonton sampai akhir. Next, yang B. Kedua, menggunakan metode storytelling. Contoh, seorang pemuda pernah datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, izinkan aku. Ah, para sahabat terkejut, tapi Rasulullah tidak langsung memarahinya. Beliau bertanya, apakah kau rela jika ibumu Apa pemuda itu menjawab, tidak, tentu saja tidak. Rasulullah berkata, begitu juga orang lain terhadap ibu, saudari, dan anak mereka. Nah, habis itu di akhir, teman-teman closing statement, dari kisah ini, kita bisa belajar bahwasanya apa gitu. Dalam artian kita memulai dengan storytelling gitu. Jadi yang pertama tadi apa tadi yang pertama tadi menggunakan analogi, yang kedua menggunakan storytelling. Yang ketiga coba lihat. Next slide selanjutnya. Ayo, konsisten dalam posting konten. Nah, jangan hanya posting sekali-kali. Konsistensi sangat penting agar dakwah kita berkembang dan audiens tetap engage. Minimal posting 3 kali seminggu atau bisa setiap hari juga bagus. Gunakan format yang bervariasi agar tidak membosankan. Contoh jadwal konten mingguan, Senin motivasi hijrah, Rabu kajian singkat, Jumat reminder sholat, sebagainya. Next selanjutnya. Nah, buat hook yang kuat. Jadi di 3 detik pertama, jadi 5 detik pertama, itu contohnya ya, dari gunakan media sosial untuk hal yang bermanfaat menjadi lakukan 3 hal ini kalau kamu mau media sosialmu jadi sumber manfaat bukan sekedar hiburan. Pokoknya di 3 detik atau 4 detik atau 5 detik pertama itu buat sesuatu yang audiens tuh pengen dengerin sampai akhir gitu. Contoh, kalau mau taruh hasilnya siap lahir batin nih, menjadi lakukan 5 hal ini kalau kamu nggak mau grogi pas pertama kali taruh. Atau dari jangan terlalu banyak overthinking, itu kan udah biasa. Menjadi 5 tips berhenti overthinking biar nggak capek sendiri. Gitu. Next. Selanjutnya, ini langsung jalan, langsung. Ini kayak gak kedengeran tuh. Jadi next. Nah, next. Selanjutnya, ayo. Nah, setelah membuat konten, kita perlu memperhatikan dan menganalisis. Ya tadi ya, ini di sini ya Pak, saat ini ya Pak. Tadi ketika kita udah post itu, kita amati 4 ini. Pertama komentarnya, kedua like-nya, ketiga save-nya, keempat share-nya. Nah ini,
Dah ini aja, ini aja, ini aja, dah ini aja. Tadi 4 tadi ya. Perhatikan komentatornya, komennya, like-nya, save-nya sama share-nya. Ketika save sama share-nya ini banyak, itu berarti konten yang kita buat itu shareable, relevan, dan relate sama audiens antum. Nah, ketika ya like wajar ya, tapi yang paling penting saat ini tuh share sama save, jadi ketika dibagikan lebih banyak atau disimak lebih banyak, itu kunci FYP-nya sekarang itu save sama share. Jadi usahakan ketika membuat kontennya relate sama audiens. Nah, produktif pertama, belajar skill yang baru, bangun branding antum di saat teman sebaya antum masih lalai dengan game online di gadgetnya. Jadi ketika teman-teman kita mungkin GoFo lah atau ya GoFo lah menggunakan smartphone-nya, kita gunakan smartphone tadi untuk produktif dan membangun branding itu. Ini jujur ya ini ya teman-teman ya. Ini yang from this yang Instagram itu yang pertama itu anak buat ketika 2023 akhir. Itu 2023 akhir. Nah, maba anak kan 2024 awal. Anak kan sekarang semester 4. Enggak kayak teman-teman semester 6 ini kan. Saya semester 4. Itu dalam kurun waktu ya hampir belum setahun lah, setahunan lah. Anak memulai branding, alhamdulillah Allah beri kemudahan untuk seperti itu. Maka udah gak zaman lagi untuk mungkin bagi yang setuju juga, bagi yang nggak setuju juga apa. Untuk nggak berani up diri anda semua. Tadi di awal ketika teman-teman punya kemampuan di bidang tertentu, branding di dalam di situ. Next. Iya. Dalilnya apa? Utu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-Imran 104. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui dari jalannya dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Utu ila sabili rabbika bil hikmah. Tamam. Mas Tamir, lanjut. Closing statement-nya adalah media sosial, Instagram antum, Facebook antum, TikTok antum, YouTube antum bisa menjadi ladang dakwah dan sarana berprestasi jika digunakan dengan strategi yang tepat, dengan manajemen waktu yang baik, konsistensi dalam berkarya, dan niat inilah setiap kita bisa menjadi agen perubahan positif di dunia digital, setidaknya untuk diri kita sendiri. Itu di hari tadi ya, setidaknya untuk diri kita sendiri. Tamam, Mas Tamir. Next, lanjutnya. Udah ya? Ada lagi nggak? Udah berarti ya, udah terakhir ya. Itu ya teman-teman ya, teman-teman mahasiswa, sesama mahasiswa semuanya, jadikan media sosial, TikTok kita, Instagram kita itu untuk bukan hanya untuk sekedar hiburan, tapi sebagai ladang dakwah dan juga sarana berprestasi. Semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat luar biasa Waalaikumsalam. sekali. Terima kasih nih untuk Kak Mudakir. Wah, teman-teman semua sangat luar biasa sekali ya tadi pemaparan materi dari narasumber kita pada malam hari ini. Jadi, teman-teman, buat yang masih bingung, tadi kan udah dijelasin tuh, kita itu harus apa? Harus berani membranding diri dengan berani membranding diri dengan kemampuan yang dimiliki. Apa? Ubah mindset kita tidak hanya untuk menonton saja, tapi untuk ditonton. Eh,
dengan langkah-langkah positif menuju produktivitas di era digital, kita bisa melakukan dakwah. Khususnya nih buat teman-teman KPI sendiri yang berada di naungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, bisa mulai dari dakwah terlebih dahulu di media sosial. Lalu jangan pernah malas untuk belajar hal baru, belajar skill baru supaya kita dapat mengevaluasi diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, kita dapat belajar hal baru supaya kita bisa menjadi agent of change. Mungkin awalnya untuk diri kita sendiri, tidak perlu apa ibaratnya ngoyo untuk perubahan yang besar. Kita lakukan perubahan kecil tapi konsisten, seperti itu. Eh, kita lanjutkan dengan sesi ini ya, teman-teman, diskusi ya, supaya lebih apa tahu lagi, lebih mendalam lagi tentang materi pada malam hari ini. Mungkin buat teman-teman nih yang penasaran atau mungkin mempunyai segudang pertanyaan, bisa ditanyakan langsung kepada pemateri kita yang sangat luar biasa ini tentang tips, trik, atau apapun itu yang ingin teman-teman sampaikan atau ingin teman-teman tanyakan. Untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa menulis pertanyaannya di kolom chat terlebih dahulu. Oke? Mungkin yang mau bertanya bisa angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak Ustadz Mudakir, nama saya Alvin Kak, Sirojul kak, Abidin. maaf ini, tidak ada Ustadz kak aja, kak. Nggak Ustadz, ya, Ustadz. Nggak boleh Ustadz, kak aja. Mohon maaf Kak Mudakir, Nah, gitu. saya itu punya Instagram info sayung. Teman-teman tolong follow. Nah, ini Kak, konten saya biar menarik itu gimana? Kan di sayung kan banyak sekali problematika di Demak, seperti banjir, rob, maupun macet. Nah, saya ingin menyuarakan suara rakyat supaya sayung itu bisa dilanjuti atau diberi solusi begitu. Terima kasih Kak Mudakir. Eh, Wah, sangat luar biasa ya pertanyaannya ini untuk Kak Siro. Ternyata admin info Sayung Kak Siro ini. Luar biasa. Eh, Gimana? Langsung dijawab atau kita mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu buat Eh, dikumpulkan dulu. Oh baik, kita tampung dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang keren-keren ini dari teman-teman. Wah, sangat luar biasa. Oh ya, ini selanjutnya ada Kak Zignal Hikam. Iya, Selamat Assalamualaikum. malam. Oke, Perkenalkan, Kak Zignal Hikam, nama silahkan. saya Muhammad Jundal Hikam. Sebelumnya saya mau berterima kasih sama Abang Mudakir, Kak Mudakir yang telah menyediakan waktunya untuk sharing bersama kami. Makasih Kakak, makasih Abang. Kalau kami di sini nyebutnya Abang, tak apa ya? Tak apa lah, tak apa. Nah, mewakili kawan-kawan perihal personal branding, Bang. Halangan kami, kebanyakan anak-anak muda kan,
tidak siap dengan respon-respon yang tidak diharapkan, seperti respon yang negatif atau pandangan yang tidak enak perihal head comment yang didapat. Jadi mereka itu atau kami kebanyakan siap untuk menerima pujian, tapi tidak siap menerima cacian di dalam komentar. Nah, namanya sosial media, kita kan tidak bisa mengerem tuh. Harus semua orang respect dengan postingan kita, dengan video-video kita. Pasti akan ada di mana orang tuh tidak suka. Nah, bagaimana sih cara Abang menyikapi head comment yang Abang dapat biar tidak terpengaruh, apalagi dari sisi mental? Demikian, Bang. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, wah sangat luar biasa nih pertanyaan dari Kak Hikam. Cara untuk menyikapi head comment agar tidak terkena mental gitu ya. Karena katanya itu kalau Gen Z itu apa mental strawberry, mental tempe Kak. Jadi kita butuh apa pencerahan nih biar kita calon-calon apa nih calon-calon influencer, calon-calon pendakwah luar biasa di masa depan, biar kita kebal head comment tentunya. Selanjutnya yaitu ada Kak Aufa. Silakan Kak. Oke, selamat malam Kak Muzakir. Selamat malam. Selamat malam juga tahu Pak. Oke, saya izin bertanya. Ya. Dari penyampaian Kak Muzakir, saya dapat menyimpulkan bahwa sebelum membuat konten, nggak mungkin kan kita tiba-tiba membuat konten dengan ide kita sendiri, jarang ditemukan. Nah, Sahih. biasanya itu kita mencari referensi terlebih dahulu. Tapi pernah nggak sih Kak Muzakir itu mengalami doom scrolling? Jadi di mana situasi ketika kita scroll niatnya untuk produktif buat nyari referensi, tapi kita malah mengalami doom scrolling di mana kita terjebak dalam kondisi kita pengen scrolling terus. Kayak kita belum cukup dengan satu referensi, dua referensi terus sampai referensi itu menumpuk. Nah, kemudian bagaimana cara Kak Muzakir keluar dari zona tersebut? Gitu. Kemudian yang pertama, itu yang pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, pernah nggak sih Kak Muzakir, ketika kita merintis untuk menjadi konten kreator, kita kan harus membranding diri kita terlebih dahulu. Dari Upstory, Reels, IG, otomatis kita dituntut untuk selalu online gitu. Nah, pernah nggak sih Kak Muzakir itu mengalami kayak rasa lelah, burnout, online burnout gitu? Jadi di mana kita tuh kayak ngerasa capek banget kayak ya karena kita online terus jadi produktivitas yang lainnya di luar online seperti produktivitas offline itu terpinggirkan gitu atau terkesampingkan. Kemudian gimana sih tips kamu Zakir dalam mengatasi kedua permasalahan tersebut sesuai sudut pandang kamu Zakir? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Kak Aufa. Pertanyaannya luar biasa juga, cara mengatasi doom scrolling dan cara mengatasi online burnout. Mungkin kita cukupkan 3 pertanyaan dari teman-teman ini untuk kita dengarkan penjelasan dari Kak Mudakir. Gimana Kak? Oh iya, halan. Monggo. Silakan. Jadi gini ya. Untuk pertanyaan kok miring sini ya? Mana tadi miring ya? Nah, gini aja lah. Nah, untuk pertanyaan dari saudara yang kedua tadi, pertanyaan kedua nomor 2. Kak, bagaimana cara menanggapi head comment? Pertanyaan dari Kak Hikam tuh cara menyikapi head comment agar kita tidak terkena mental, agar mental kita tuh kebal gitu. Kak Hikam, mana Kak Hikam? Sekarang sudah waktunya untuk. Halo Bang. Sekarang sudah waktunya untuk Tutup telinga. Why? Pertama menurut Ana ya, kalau ente nanya kanan, ente nanya pandangan kanan. Ente punya prestasi, ente punya value di bidang tertentu yang ente bisa dan ente branding diri ente di situ. Dan ada orang yang nggak suka sama ente, ya olas. Ya dalam artian ya udah itu bukan urusanmu.
antum. Itu bukan tanggung jawab antum. Biar dia itu senang sama konten antum. Masih banyak teman-teman yang suka sama konten antum. Itu pastinya. Maka sudah stop untuk memberikan hal-hal yang malah membuat diri kita down, gitu ya. Ibaratnya gini, dari 1.000 viewers konten antum itu paling mentok itu yang head kan 1, 2, 3. Kenapa kita gak fokus ke yang like? Kenapa kita gak fokus ke orang-orang yang komen baik di postingan teman-teman, gitu Kak Hikam. Itu pertanyaan kita. Semoga menjawab. Terima kasih Untuk banyak, Abang. yes. Untuk yang ketiga, untuk Kak Alfa. Ketika untuk Alfa ya. Terima kasih ya Kak Hikam ya. Yang ketiga untuk Kak Alfa, menurut Ana, kalau tadi Anda bilang dari sudut pandang anak kan, gimana caranya supaya tadi apa Kak nomor 3 Kak MC pertanyaannya? Pertanyaan nomor 3 dari Kak Aufa itu yang pertama, cara mengatasi doom scrolling atau kecanduan scrolling untuk Hah? mencari referensi-referensi, lalu cara mengatasi online burnout atau kita merasa lelah dengan kegiatan online kita gitu. Ya, ya. Pertama, ketika mencari inspirasi itu, setiap kali gini ya, kalau Ana ya, setiap kali Ana punya 2 Instagram. Instagram pertama, Instagram mana? Instagram kedua itu merajak konten dalam artian tempatnya untuk cari inspirasi tadi. Jadi ada bagi 2 itu. Nah, di yang kedua ini evaluasi setiap Anda lihat setiap kali scroll itu, ini kontennya ini misalnya ini jadi inspirasi Tuhan. Itu evaluasi konten itu. Dalam artian di konten yang tadi itu, yang udah dilihat itu Kak Ova lihat ini relate gak ya sama konten yang mau Ana buat. Konten ini itu pas ya sama audiens Anda. Karena nggak semua konten tuh sesuai dengan audiens Anda. Nggak mungkin dong, nggak mungkin dan nggak mungkin juga ketika misalnya saya punya teman Reza Fadila, dia interest di dunia fotografi. Kemudian tiba-tiba setelah banyak tadi dia langsung pindah haluan di Instagram yang sama yang selama ini brandingnya di dunia fotografi, tiba-tiba mungkin ke masak atau ke dunia bisnis gitu. Karena dari awal brandingnya udah fotografi dan videografi. Maka tadi ketika nyari inspirasi konten itu supaya nggak bingung ini inspirasinya yang mana ya itu. Satu kali scroll evaluasi dulu 1 menit 2 menit itu. Ini relate ya, kalau nggak relate itu ada fitur di bawah itu namanya ada fitur di bawah itu ada kayak tidak tertarik dengan konten ini gitu. Itu antum ambil aja fitur itu, antum gunakan manfaatin fitur itu gitu. Gitu itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya supaya nggak online ibaratnya ini kan nggak fokus ke online terus gitu kan. Karena gimana kalau kita mulai online kita tuh di jam 10 atau jam 9, jangan dimulai online-nya setelah sholat subuh atau setelah bahkan ketika bangun tidur langsung buka HP gitu. Dari paginya tuh dimulai untuk langsung aktivitas yang offline dulu. Online-nya nanti jam 10 atau jam 9 gitu. Mungkin seperti itu ya kalau untuk jawaban nomor Alfa. Untuk jawaban pertanyaan dari Kak Alfa. Untuk yang nomor pertama tadi, admin Sayung tadi gimana pertanyaannya? Admin info Sayung. Untuk pertanyaan dari admin info Sayung nih, tips konten menarik untuk info kejadian Sayung dengan permasalahan yang segudang dari daerah Sayung agar konten-kontennya itu menyuarakan suara rakyat daerah Sayung untuk dapat dilihat dan didengar oleh pemerintah supaya nantinya daerah tersebut itu menjadi lebih baik lagi gitu loh Kak. Karena permasalahan di Sayung itu cukup kompleks. Iya. 2. Nah, sarannya dua. Yang pertama tentang format kontennya ya. Jadi sekarang itu kalau untuk berita-berita gitu kan, apalagi info-info gitu kan, buat kayak tadi yang bertanya, itu teman-teman coba untuk buat formatnya itu video di tengah, videonya kan rilisnya kapan 9/9/16 itu kan. Ini kan. Antum buat videonya itu di tengah gini, video di tengah, itu di atas itu full caption. Dalam artian kayak ini loh, kayak apa?
gimana ya bahasanya? Kan apa reelsnya kan 9 per 16 itu antum buat videonya aja tuh di tengah-tengah aja. Nah atasnya tuh full sama caption penjelasan di bawahnya di video itu supaya audiens itu langsung lihat inti dari berita itu apa itu. Nah, ketika udah interest sama judulnya itu insya Allah audiens itu bakal lihat sampai akhir itu gitu ya. Di antum buat ya kayak di kayak vlog apa vlog kan namanya yang di Instagram tuh yang ya vlog dan sebagainya itu kan kayak gitu modelnya gitu. Jadi di atasnya highlightnya, nah tagline-nya itu tengahnya tuh videonya gitu. Itu format untuk sarana untuk format videonya. Dan yang kedua untuk berita apa yang disajikan itu tentu berita yang sedang relate dengan masyarakatnya. Kalau kalau anak kan nggak interest ya, mesti dalam artian anak nggak paham di dunia kayak gitu, di dunia info-info berita-berita gitu ya. Tapi menurut anak kayak semua problematika yang ada di masyarakat dan ketika itu relevan dan relate sama masyarakat itu pasti bakal viral, pasti bakal diapresiasi sama masyarakat. Nah ketika engagement-nya naik, ketika itu relevan, itu kan otomatis like-nya banyak gitu kan, otomatis views-nya banyak. Nah dari views-nya banyak itu, dari penontonnya banyak itu bakal insya Allah bakal ke pemerintah daerah atau sebagainya gitu. Mungkin seperti itu dua tadi ya, format kontennya sama yang relevan, problematika yang relevan dengan masyarakat gitu. Mungkin seperti itu ya Kak, semoga menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gimana nih buat Kak Alvin Sirojul Abidin dengan pemaparan tadi? Atau ada tanggapan? Terima kasih, Supron Kak. Oke, ini sepertinya Kak Sitra Hikam angkat tangan lagi nih. Iya Mbak, tadi ada peserta satu nge-WA saya mau tanya tapi malu katanya. Tolong disampaikan saja. Nih pertanyaannya tuh terkait produktivitas dalam sosial media. Nah, studi kasusnya dia itu sedang merintis usaha online, lalu stuck dengan kontennya. Nah, menurut Abang Mudakir nih apa yang harus dilakukan selanjutnya nih Bang, katanya Bang. Terima kasih Bang sebelumnya. Suaranya Bang. Problematiknya kenapa? Dia kehabisan ide konten atau kenapa? Jadi dia lebih ke arah TikTok Shop dan Shopee. Dia jualan fashion wanita lah ya. Hmm, Nah, lalu entah kenapa katanya algoritmanya tuh tidak menaikkan produknya dia, jadi penjualan tuh segitu menurun. aja, cenderung menurun. Lalu dia stuck lah. Nah, Hmm. menurut Abang apa yang salah? Sedangkan dia terbilang sering bikin konten apa tuh di Shopee kan sudah ada video ya. Hmm, Terus di TikTok juga rajin dipasang keranjang kuning. iya. Nah, namun viewersnya tuh segitu-gitu aja. Apa harus bikin kontroversi biar ramai, biar FYP? Lalu kontroversi apa yang baik gitu loh? Yang bukan aib, cenderung cenderung aib kan kalau kontroversi zaman sekarang kan. Iya. Ini kan pakaian kan ya, pakaian kan. Ya pokoknya yang berhubungan pakaian wanita lah. Ah, kenapa? Mungkin coba riset dulu pakaian yang di sedang tren gitu kan yang pertama. Yang kedua, kalau memang kehabisan ide konten, itu Anda menggunakan fitur audio yang sedang tren itu insya Allah membantu itu. Dua tadi ya. Pertama riset kontennya, riset produknya itu, riset produk bahan pakaiannya tadi. Yang kedua, kalau memang karena kehabisan ide kontennya tadi itu, coba gunakan fitur menggunakan manfaatin yang audio audio sedang tren itu. Ini insya Allah bisa naikkan engagement tadi tanpa harus menggunakan konten versi gitu. Karena kan yang otomatis kan pembeli kan lebih melihat ke produknya kan, seperti itu. Mungkin dua tadi ya, coba dari anak. Oke, terima Makasih. kasih Abang. Semoga menjawab pertanyaan beliau.
Wah, terima kasih buat Kak Hikam sebagai narasumber dari temennya yang malu tadi. Buat teman-teman jangan malu-malu kalau mau bertanya, bisa bertanya aja, bisa sampaikan aja. Kita di sini itu terbuka, welcome untuk siapapun itu. Gimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Mumpung kita masih ada sesi diskusi. Sepertinya sudah ini ya, sudah paham tentang pemaparan yang tadi. Mungkin bisa saya simpulkan dari apa jawaban pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi yang luar biasa. Yang pertama itu cara mengatasi head comment. Nah, yang pertama itu stop memperdulikan apa sejumlah kecil head comment yang ada, tapi kita harus fokus ke komen-komen yang baik. Em, Artinya kita tinggal fokus ke hal-hal yang positif dan orang-orang yang mendukung. Kita biarkan orang-orang yang head comment karena yang head comment itu belum tentu lebih baik dari kita. Lalu cara mengatasi down scrolling. Yang pertama yaitu evaluasi konten yang sesuai dengan audiens kita. Jadi kalau kita doom scrolling, kebanyakan referensi nih, kita lihat dulu, oh konten ini relevan dengan audiens saya, seperti itu. Lalu untuk mengatasi online burnout, itu kita membuat jadwal online. Mungkin dari pagi kita lakukan aktivitas kita sehari-hari yang offline, lalu kita jadwalkan kita menggunakan media sosial online-nya itu dari jam sekian dan jam sekian. Itu bisa mengurangi yang namanya online burnout. Lalu untuk tips konten menarik untuk info kejadian sayung ini, kita bisa perhatikan dari format kontennya, yaitu kita fokuskan ke highlight apa caption, Tagline. captionnya, ya tagline-nya agar apa orang-orang itu kayak minat, oh ini nih tentang ini seperti itu. Lalu yang kedua itu berita yang sedang up to date karena ini kan tentang apa suatu kejadian ya di daerah Sayung, jadi eh, diusahakan yang up to date dan relevan dengan apa yang sedang terjadi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu tentang apa nih yang harus dilakukan ketika kita lagi stuck sama konten-konten kita, khususnya tadi yang apa jualan tadi ya. Itu yang pertama kita riset eh, sesuatu yang sedang tren atau kalau di pakaian kita lihat nih tren-tren yang lagi apa namanya yang lagi nge-hype kayak untuk cewek-cewek sendiri pasti tau lah ya warna burgundi, terus pernah waktu itu tahun kemarin apa shimmer itu juga bisa tuh, terus untuk sekarang apa pukat seperti itu apa Mbak? Heeh. Terus jika kehabisan untuk konten, kita bisa menggunakan sound-sound atau audio-audio yang sedang tren. Kayak ya statue-statue tuh bisa tuh. Berarti teman-teman udah tahu nih. Di apa di story WA pasti kemarin waktu apa namanya? Lebaran itu isinya statue-statue semua. Lalu kita apa gunakan ya inovatif-inovatif baru sebagai anak muda yang ingin berkembang dan produktif. Mungkin seperti itu diskusi kita pada malam hari ini mengenai produktivitas penggunaan media sosial. Terima kasih nih kepada Kak Mulakir. Mungkin ada sepatah dua patah apa closing statementnya Kak Mulakir? Ini ya closing statementnya nih. Tadi di awal tekankan tadi kan, kita sebagai sesama mahasiswa jangan cuma siap, tapi juga harus terlihat siap. Jadikan sarana konten Instagram, TikTok Antum sebagai sarana prestasi dan dakwah. Jangan cuma siap, tapi juga harus terlihat siap.
Gitu. Nah, itu dia closing statement yang sangat luar biasa. Jangan cuma share, tapi jadikan siap. Oke, luar biasa teman-teman. Terima kasih buat kamu Dakir yang sudah mau meluangkan waktu untuk kita semua untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang telah ditransferkan oleh Kak Mudakir ini bermanfaat buat kita semua yang sudah join pada acara webinar inspiratif produktif maksimal di media sosial pada malam hari ini. Untuk sesi terakhir, mungkin kita akan adakan sesi foto bersama. Buat teman-teman yang masih off cam, bisa di-on kan kita foto bersama terlebih dahulu ya, Kak Muzakir, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin buat teman-teman yang masih off kameranya, bisa dinyalakan buat kita foto bersama. Kita eh, apa ya namanya ini ya? Pose, ya kita pose. Karena ini masih Lebaran, kita posenya begini Kak. Minal izin wal faizin. Oke teman-teman, kita gimana yang mau foto ini sudah siap? Oke, kita seperti ini ya. Semuanya sudah siap? Satu, dua, tiga. Ganti gaya. Seperti apa nih? Bebas ya, gaya bebas ya. Oke, bisa gaya ekspresif mungkin. Oke, sudah? Satu, dua, tiga. Sudah, Pak? Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga kepada kamu Dakir yang luar biasa dan sudah mau membagi ilmunya kepada kita. Nah, buat teman-teman semua, untuk sertifikat nanti akan kita bagi melalui email masing-masing teman-teman semua yang sudah join pada malam hari ini. Ini baik, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan kepada hati teman-teman semua. Mungkin hanya itu. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dengan keadaan yang sehat, yang selalu bahagia atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oi, 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 oi. Info mancing, oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Kam, ini pakai Zoom-nya siapa, Kam? Punya gua. Berbayar apa yang biasa aja, Kam? Yang biasa tapi ada notifikasi suruh bayar. Kalau yang biasa ada limitnya nggak sih? Ada maksimal 30 menit, makanya tadi perpanjang ini uji coba gratis. Oh, berarti ini lu uji coba gratis. Iya, paksa daripada pas pemateri ngomong Oh. terus tiba-tiba pada lompat semua kan gak lucu. Oh, gitu. Makanya gue bingung. Kok gue kira ini bukan akun lu, akun sewa gitu.
Enggak, tadinya juga gue nggak tahu bahwasanya kalau Zoom tuh kayak gini tau. Kalau tahu begini nggak pakai Meet aja. Nah, nih gimana? Mending pakai Meet apa pakai Jimmy atau pakai Zoom? Kalau pengen gratis pakai Google Meet. Ya, Jimmy juga kalau bukan email kampus nggak gratis kali, tetap ada limitnya. Iya ya. Habis tanya apa, Bit? Mending pakai Zoom apa pakai Jimmy? Soalnya kan gue nggak tahu nih, belum baru mau bikin Kalau Zoom campaign. banyak banyak fiturnya, Bit. Kalau kalau mau di-record, matiin, matiin. Kalau mau di-record itu pakainya ini enak pakai Zoom Meet, cuma riweh gitu loh, kayak kalau hilang sinyal sama dan lain sebagainya tuh riweh. Tapi kalau pakai Game Meet itu kayaknya kalau record manual. Oh, bedanya cuman itu doang, Iya, karena yang dia di spesifik. Game Meet kan nggak ada fitur recordnya kan. Itu Ya, jadinya kenapa orang-orang pakai oke. Zoom Meet, karena udah ada fitur recordnya. Berarti oke lah ya, maksudnya. Semisal aku pakai Jimit aja deh kayaknya deh. Maksudnya masalah record mah record dari laptop Pakai aja bisa OBS. sih. Iya, pakai OBS. Aman sih. Kalau aku sih nggak mau riwah kan, Bit. Jadinya ya udah pakai Zoom aja. Gimana nih evaluasinya? Ya, gitulah soalnya emang serba dadakan semua kan. Soalnya kan Itu narasumbernya kan baru materi dari ngabarin dari siapa? dari aku. Itu tuh narasumbernya tuh Oh, awalnya aku udah chat kan sebelum jauh-jauh hari sebelum Lebaran kan. Cuma dia emang sibuk ngisi di Darun aja, ngisi di sana sini. Akhirnya dia bilang habis Lebaran aku bisa, tapi nanti tak kabarin di tanggal pokoknya H+2 atau H+3 gitu. Terus dia ngabarin dia bisanya tanggal 9, soalnya setelah tanggal 9 itu dia balik ke Jakarta sama ada ngisi di beberapa tempat gitu. Ini mau nggak mau ya udah aku kejarin ini tanggal 9. hmm. Emang lu nanti narasumbernya siapa, Bit? Gua bahas ini, bahas editing. Oh, lu narasumbernya siapa? Maksudnya orang Jakarta, supervisi editor waktu gua magang. Iya sih lebih enak kayak editing, terus media sosial kayak gitu lebih enak sebenarnya, lebih gampang pembahasannya. Nah, soalnya kemarin tuh Silvi mintanya apa coba? Mintanya tuh tentang kecantikan, Pok. Kalau kecantikan nanti yang ikut cewek doang dong, sedangkan cewek nggak semuanya ikut. Lihat tadi berapa cewek yang Nah, join? itu Saya ikut. nggak tahu dah. Kayak gitu. Jadi dia tuh nggak universal, dia spesifik kalau kecantikan mah. Ya Iya. paling cowok-cowok yang join cowok-cowok boti doang. Gua dong. Tiro, oi oi oi. Sumpah gak expect sih lo tanya kayak gitu. Iya, pertanyaannya jauh banget daripada topik. Emang lu rencana tanggal Tiro, berapa, yang Bit? memancing Ngadainnya, Tiro. Bit? Habis Apa? Bener udah aku baik, nah suruh beri info saja. Tapi nggak apa. rencananya tanggal berapa mau ngadain eventnya? Webinarnya 18. 18. Join ya, Berarti Pak. lu harus, Join. iya, berarti lu harus share-nya dari sekarang, Bit. Ini udah Hamin 10. Kalau Iya, aku kemarin Hamin seminggu share-nya. makanya. Oi, oi, Bener. oi. Makanya Nah, kira-kira pada minat gak ya editing, Pok? Capcut apa itu? ya berarti kalau biasanya kalau editing sih minat, cuma kalau Enggak, editing, ini kalau sih judul kamu menurutku editing doang, bukan ini. bentar Bit. Gini loh. Kalau judul Sebentar, gue mau dulu nih. kalau judul kamu Ini editing, webinarnya bukan spesifik ngedit apa gitu loh. Bukan spesifik ngedit apa gitu, tapi ini lebih ke sharing apa karena beliau ini editor film layar lebar, jadi lebih ke itunya, ke film layar lebarnya. Oh, gitu. nah kalau kayak gitu kan universal, terus pembahasannya kemana-mana kan, Bit. Mending kamu ambil satu tema aja. Kayak aku nih, Ya. aku sebenarnya tuh nggak mau ngambil dakwah, tapi karena dia kontennya dakwah dan kita juga FDK, akhirnya aku ngambil tema dakwah. Sebenarnya aku ngambilnya media sosial. Meneng otak dur. Oh.
Gitu. Kalau kamu judulnya teknik perfilman. Nah, teknik perfilman itu kan ada scriptwriter, ada editing, terus ada pra itu. Nah, kamu ambil tuh satu temanya. Enggak, bukan itu kan Terus gue